Let's go. I got big dreams, I'ma do big things. Yeah, you see me on the big screen, looking so clean. I don't move slow, I move fast, right past anybody taking life for granted. Yeah, that's too bad. I'd be grateful for everything that I have. You only got this life, you don't get it back. Hasil kualifikasi MotoGP Jerman 2025, Marc Marquez tercepat meski tergelincir. Bagnaia terlempar dari 10 besar. Sabtu, 12 Juli 2025, bukanlah hari biasa di lintasan Sachsenring. Di tengah persaingan sengit, Marc Marquez kembali menunjukkan skill aliennya. Tercepat di kualifikasi dengan catatan 1 menit 27,811 detik, meski sempat tergelincir. Momen menegangkan terjadi saat Marquez kehilangan kendali pada satu tikungan. Tapi aksi penyelamatannya membuat seluruh tribun terkesima dan tentu saja, segelintir nyawa penonton tercekat. Kejadian ini bukan pertama kali. Musim sebelumnya ia juga sempat bersentuhan dengan tanah, tapi kembali bangkit dan mencatat prestasi gemilang. Kini ia membuktikan, kombinasi keberanian dan skill ala Baby Alien tetap membawanya ke puncak performa. Setelah dominasi pada sesi pagi, strategi Marquez jadi sorotan utama. Ia sengaja tidak memasang ban belakang soft. Dalam upaya terakhir, sebaliknya, mengandalkan ban hard, depan dan medium atau soft belakang yang telah ia andalkan sebelumnya. Keputusan berani ini tampaknya berhasil, karena ia cukup menjaga performa untuk keluar sebagai yang tercepat tanpa perlu pusing mengganti ban. Bluffing dengan ban, pikir banyak rival. Tapi ini bukan sekadar percaya diri tanpa alasan. Kita bicara tentang markasnya sendiri, Sachsenring. 8 kemenangan beruntun di kelas MotoGP sejak 2014 menjadikan sirkuit sepanjang 3.671 m itu seperti rumah kedua bagi Marc. Sementara Marc tampil tenang, drama terjadi di sekitarnya. Fabio Di Giannantonio, pembalap VR46 Ducati, mengejutkan dunia dengan mencetak rekor baru Sachsenring L1.19.071. Mengalahkan catatan lama 1.19.423 milik Martinator. Ia mengejutkan, bahkan membuat kakak-kakak Marquez harus bekerja ekstra. Tak hanya itu, Francesco Bagnaia, sang juara dunia dari Ducati Lenovo juga tersingkir dari posisi 10 besar. Menarik aura yang kontras dengan kejatuhan dan kebangkitan Marc. Kejutan lain datang dari Alex Marquez adik Marc yang menempel ketat di posisi kedua. Ia mengikuti irama sang kakak, menempel dan mengikis, hingga selisih hanya sekitar 0,337 detik dari Di Giannantonio, dan 0,337 dari Marc sendiri. Dua keluarga ini benar-benar mendominasi Sachsenring. Berdasarkan hasil gabungan dari sesi free practice 1 dan 2 yang digelar pada hari Jumat, 10 pembalap dengan catatan waktu terbaik berhasil mengamankan tempat langsung ke sesi kualifikasi 2, Q2. Tahap penting yang menentukan posisi start terdepan. Di urutan pertama, Fabio Di Giannantonio tampil luar biasa dengan mencetak waktu 1 menit 19,071 detik, sekaligus memecahkan rekor lap tercepat di Sachsenring. Tak jauh di belakangnya, Alex Marquez menyusul dengan selisih hanya 0,337 detik, menunjukkan bahwa dirinya bukan lagi sekadar adik Marc. Sementara itu, sang maestro Sachsenring sendiri, Marc Marquez, mencatatkan waktu tercepat ketiga dengan selisih tipis 0,390 detik, cukup untuk menjaga tekanan pada dua pesaing di depannya. Ketiganya kemudian dibuntuti oleh nama-nama besar lainnya seperti Fabio Quartararo, Pedro Acosta, Franco Morbidelli, Marco Bezzecchi, Jack Miller, Francesco Bagnaia, dan Brad Binder. Mereka semua sukses masuk ke Q2 dan siap bertarung untuk posisi start terbaik di balapan utama. Namun, tak semua pembalap papan atas bernasib baik. Maverick Vinales, yang sempat dijagokan, harus gigit jari karena hanya menempati posisi ke-11. Ia gagal lolos otomatis ke Q2 hanya karena selisih waktu yang sangat tipis, hanya 47 milidetik. Nyaris tak terlihat oleh mata, namun cukup untuk menjatuhkannya ke sesi kualifikasi awal, Q1. Sebuah jalan sempit yang menyakitkan, sekaligus sinyal bahwa persaingan musim ini benar-benar ketat sampai kesekian milidetik. Dengan hasil gemilang di sesi kualifikasi, Marc Marquez resmi mengunci pole position untuk balapan di Sachsenring. Ini bukan sekadar pencapaian simbolis, melainkan langkah strategis yang sangat penting dalam perburuan gelar di sprint race dan balapan utama. Sachsenring dikenal sebagai sirkuit yang rumit dengan banyak tikungan sempit dan jalur yang relatif pendek, peluang untuk menyalip sangat terbatas. Dalam konteks seperti ini, start dari posisi terdepan bukan hanya soal gengsi, tapi bisa menjadi faktor penentu kemenangan.
Start bersih tanpa gangguan dari rombongan di belakang akan memberi Marquez ruang untuk mengatur ritme lebih awal dan memimpin sejak awal. Namun demikian, pole position tak lantas menjamin kemenangan. Ada sejumlah variabel yang bisa membalikan keadaan dalam sekejap. Pertama, cuaca diprediksi tidak bersahabat. Hujan diperkirakan turun pada Sabtu sore, yang bisa secara drastis mengubah dinamika balapan. Kondisi lintasan basah akan menguji sejauh mana kesiapan para pembalap dalam menyesuaikan strategi serta pengendalian motor mereka. Kedua, jangan lupakan para rival tangguh yang tengah lapar kemenangan. Francesco Bagnaia, Fabio Quartararo, dan Pedro Acosta bukan tipe pembalap yang menyerah begitu saja. Gagal di kualifikasi hanya akan menambah motivasi mereka untuk membalas di race day. Setiap dari mereka memiliki kecepatan dan pengalaman yang cukup untuk mengejutkan siapapun, termasuk sang pemegang pole. Dan yang tak kalah krusial, soal manajemen ban. Dalam balapan berdurasi panjang, konsistensi dan kestabilan ritme sangat bergantung pada bagaimana pembalap mengelola suhu dan daya tahan ban mereka. Seseorang bisa saja melesat cepat di awal, namun akan tergerus performanya jika tidak cermat mengatur degradasi ban. Dalam konteks ini, siapapun yang mampu menjaga performa ban tetap optimal hingga lap terakhir, dialah yang berpeluang besar naik podium teratas. Sementara itu, Marc Marquez akui serangan waktu yang malah bikin kewalahan sendiri. Pembalap Ducati Lenovo, Marc Marquez, gagal menjadi yang tercepat pada sesi praktik MotoGP Jerman 2025 setelah tersalip rival lain di detik-detik terakhir. Kekuasaan Marquez dalam mengarungi Sachsenring sebagai salah satu sirkuit yang termudah baginya mengalami kegoyahan. Pada sesi praktik, Jumat, 11 Juli 2025, malam waktu Indonesia, Marquez gagal menjadi yang pertama. Kecepatan satu putaran terbaiknya kalah dari dua rival yang menyalip di fase-fase akhir sesi tersebut. Mereka adalah Fabio Di Giannantonio, Pertamina Enduro VR46, dan Alex Marquez, Gresini, yang notabene adiknya sendiri. Diakuinya sendiri, Marquez merasa time attack dia malah berbuah jadi hal yang membuat dia lengah. Hal tersebut tidak lepas dari faktor teknis motor Desmosedici EP25 miliknya. Serangan waktu bisa jadi merupakan titik lemah saya akhir pekan ini, ungkap Marc Marquez dikutip Bola Sport dari Speedweek. Karena keseimbangan motor lebih condong ke bagian kedua balapan, tandasnya. Julukan Raja Sachsenring yang tertanam dalam diri Marquez harus sedikit tersamarkan ketika Fabio Di Giannantonio alias Di Gia mampu membuktikan diri bisa lebih cepat darinya. Soal itu, Marquez memilih bersikap tenang. Tujuan utamanya bukan sekadar mencari putaran tercepat tetapi bisa lolos Q2 menuju kualifikasi. Waktu Di Giannantonio memang cepat, kata Marquez. Meskipun saya di depannya tapi dia memiliki referensi yang bagus. Itu sangat cepat, di bawah rekor, lap. Namun, target kami bukanlah waktu putaran yang spesial, melainkan bisa lolos Q2. Jadi, sepertinya masih banyak yang akan terjadi. Untuk akhir pekan ini, ya tentu saja kami tanpa bos kami, Gigi Dalinya, tambah juara dunia MotoGP 6 kali. Dalinya memang tidak hadir pada akhir pekan di Sachsenring kali ini karena alasan pribadi. Namun insinyur asal Italia itu sudah memberikan saran-saran penting untuk Marquez dalam balapan yang diharapkan besar memang bisa dimenangi olehnya. Dia menelepon saya Jumat lalu dan bilang tidak akan hadir di Sachsenring, ungkap Marquez. Dia bilang, hati-hati di bagian turunan, sirkuit. Saya sebenarnya lebih suka tidak membocorkan sisanya, kata Marquez sedikit bercanda. Namun dia bilang saya harus hati-hati di tikungan dan lakukan apapun yang saya mau untuk sisanya. Tapi sekali lagi, saya diminta hati-hati di turunan, jelas Marquez.